Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwik Sri Mulyani dengan NIM 2151633. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan matematika dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah artikel jurnal. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini sudah ada sebuah artikel jurnal. Nah, di bagian atas itu ada volume. Nah, volume ini menunjukkan usia jurnal tersebut. Kemudian ada nomor 4, Desember 2023. Nah, nomor 4 ini merupakan penerbitan. Jadi nomor itu merupakan penerbitan artikel ini. Nah, jadi artikel ini merupakan penerbitan yang keempat yang diterbitkan pada bulan Desember 2023. Jurnal Edukasi dan Penelitian Matematika. Nah, ini nama jurnal dari artikel yang sudah saya pilih. Kemudian ada halaman 123 sampai 127. Nah, jadi artikel ini dimulai dari halaman 123 sampai 127. Nah, halamannya tidak dari satu karena jadi halaman ini meneruskan halaman artikel sebelumnya. Jadi jika artikel sebelumnya halaman 100 sekian sampai 122, nah berarti artikel selanjutnya dari halaman 123 sampai 127. Kemudian judul. Nah, judul dari artikel ini yaitu Pengaruh Pendekatan RME Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Kelas 9 SMPN 3 Palembayan. Nah, kalau melihat judul di artikel ini, kan kriteria judul artikel itu tidak boleh disingkat. Nah, sedangkan di judul artikel yang saya pilih ini ada kata yang disingkat yaitu RME. RME itu singkatan dari Realistic Mathematics Education. Nah, apakah judul ini memenuhi kriteria dalam penulisan sebuah judul artikel? Nah, kalau menurut saya ini termasuk kalau menurut saya ini boleh-boleh saja ya, karena RME mungkin di dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi. Namun alangkah lebih baiknya kalau RME itu jangan disingkat, biar orang yang mungkin masih awam bisa tahu apa itu RME. Kemudian ada nama penulis. Nah, penulis dari artikel ini yaitu Jahsi Azahra Putri dan Ahmad Fauzan. Nah, di bawah nama penulis itu ada nama institusi atau nama lembaga dari yang menulis artikel ini, yaitu dari Universitas Padang. Kemudian ada alamat, kemudian ada nama jurusan, kemudian ada email dari penulis tersebut. Kemudian ada abstrak. Nah, abstrak di sini ada dua bahasa, yaitu
dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, abstrak ini merupakan ringkasan singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, biasanya abstrak ini memuat 250 sampai 400 kata atau bisa juga kurang ya. Abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Nah, jadi abstrak ini bentuknya paragraf, namun di dalam abstrak ini mencakup metode, pokok masalah, tujuan, dan kesimpulan. Contoh dalam abstrak ini yang menjadi pokok masalahnya itu peserta didik harus mahir dalam pemecahan masalah matematika. Nah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik kelas 9 SMPN 3 Palembang tahun pelajaran 2023-2024 memiliki kemampuan yang rendah dalam hal ini. Nah, dalam hal pemecahan masalah matematika. Kemudian tujuannya itu pendekatan pembelajaran realistik matematik education atau RME dapat menjadi solusi. Nah, itu tujuannya. Kemudian metode yang digunakan peneliti. Nah, ini menggunakan desain kelompok statis digunakan untuk penelitian deskriptif kuasi eksperimental ini. Nah, jadi peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuasi eksperimental. Kemudian ada kesimpulannya, yaitu dengan menolak H0 nilai p-value sama dengan 0,038 menunjukkan bahwa teknik RME berdampak pada pemecahan masalah. Nah, kemudian sudah abstrak. Nah, ada keyword atau kata kunci. Nah, kata kuncinya ini minimalnya itu 3 dan maksimalnya itu 5. Nah, di sini ada kata kuncinya pemecahan masalah matematis, RME, dan saintifik. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini meliputi latar belakang penulisan masalah dan tujuan penulisan. Nah, seperti pada artikel ini, latar belakang atau yang melatar belakangi penelitian ini adalah pembelajaran matematika mencakup pemecahan masalah. Nah, bakat ini mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk memecahkan masalah. Kemudian belajar pemecahan masalah matematika sangat penting. Peserta didik menggunakan kemampuan ini untuk berpikir kreatif dan kritis dengan mengintegrasikan topik-topik matematika agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, mengingat sentralitasnya pada bidang ini, bakat ini tidak seperti yang diharapkan. Penelitian menunjukkan kemampuan ini masih minim. Nah, kuis kelas 8 SMPN 3 Palembang tentang teorema Pythagoras juga menunjukkan hal yang sama. Nah, di sini ada hasil kuisnya dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian pembelajaran yang diterapkan belum membantu memecahkan masalah. Nah, hal ini terjadi karena pengajar masih menjadi pusat pembelajaran dan peserta didik kurang terbiasa memecahkan masalah. Nah, hasil observasi membuktikan pembelajaran berpusat pada guru dan murid pasif karena hanya mendengar penjelasan. Nah, dengan demikian, mereka kurang memiliki kemampuan pemecahan masalah dan pengembangannya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kemudian ada perumusan masalahnya, yaitu ini penelitian ini mengeksplorasi apakah teknik RME lebih baik daripada pendekatan saintifik dan bagaimana teknik ini meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas 9 SMPN 3 Palembang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tujuan penulis. Nah,
tujuan penulis ini yaitu pendekatan ini mampu mengatasi masalah ini dan juga mengusulkan agar peserta didik menemukan kembali matematika di bawah kepemimpinan instruktur dengan menangani masalah nyata menggunakan pengetahuan informal yang telah mereka miliki. Nah, itu latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulis di dalam pendahuluan. Kemudian ada metode. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu gabungan kuasi eksperimen dan deskriptif. Nah, dengan rancangan penelitiannya static group design. Nah, di sini ada rancangan penelitiannya atau desain penelitian. Ada dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kelas kontrol tidak akan diberikan perlakuan, kemudian akan ada tes, kemudian yang selanjutnya kelas eksperimen akan diberikan perlakuan terlebih dahulu, kemudian tes. Nah, pada penelitian ini seluruh kelas 9 SMPN 3 Palembayan tahun pelajaran 2023-2024 yang terdiri dari 4 kelas digunakan sebagai populasi. Nah, sedangkan sampel ditetapkan melalui penggunaan metode simple random sampling, di mana metode simple random sampling ini yaitu melakukan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, jadi tidak melihat mana yang pintar, mana yang kurang, tapi pengambilannya itu diambil secara acak. Nah, yang menjadi subjek penelitiannya yaitu ini kelas 9 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 9 2 sebagai kelas kontrol. Kemudian di dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Nah, kuis dan penilaian akhir diverifikasi oleh 2 validator dan diujikan di sekolah yang identik dengan sekolah tempat penelitian. Nah, pada kelas eksperimen diadakan kuis di setiap akhir pertemuan, sehingga tes akhir diadakan setelah semua pokok bahasan selesai di kedua kelas sampel. Data tes di akhir dievaluasi menggunakan uji T. Kemudian yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama ada perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Nah, jadi yang pertama itu ada perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Nah, di sini ada tabel dari rata-rata skor kuis kelas eksperimen setiap indikator. Nah, ini. Nah, dari tabel tersebut memaparkan untuk setiap indikator peserta didik sepanjang pengajaran melalui penggunaan pendekatan RME. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa masing-masing indikator meningkat di setiap pertemuannya, di setiap pertemuan yang 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 itu terlihat meningkat. Jadi berdasarkan dari hasil rata-rata skor setiap indikator bisa diraih kesimpulan di mana adanya peningkatan pada kemampuan terjadi sepanjang
pengajaran dengan RME. Kemudian hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah. Nah, kita bisa lihat ya di tabel nilai di mana rata-rata nilai paling tinggi dan paling rendah pada kelompok eksperimen lebih unggul dibanding nilai pada kelompok kontrol. Nah, uji normalitas menunjukkan nilai p-value kelas sampel lebih dari 0,05 sehingga menerima H0 nilai tes kemampuan pemecahan masalah kelas sampel terdistribusi normal. Nah, diperoleh juga nilai p-value lebih dari 0,05 yang memaparkan kedua homogenitas. Karena hal tersebut dilakukan uji T. Nah, uji T pada tingkat signifikansi 95% menghasilkan nilai 0,038. Nah, ini memaparkan kalau pendekatan RME memiliki efek terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, hasil analisis terhadap kedua kelas sampel akan dipaparkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada indikator memahami masalah. Nah, indikator ini mengharuskan peserta didik untuk menulis informasi yang relevan tentang masalah dengan akurat dan tepat. Nah, nilai rata-rata kelas sampel untuk indikator memahami masalah ini ada tabelnya. Nah, ini tabel dari rata-rata skor indikator memahami masalah. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk kedua kelompok sampel mendapat nilai yang sama pada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan pada pertanyaan keempat, kelas kontrol lebih baik daripada kelas eksperimen. Nah, selain itu, perbedaan nilai rata-rata antara kedua kelas sampel untuk memahami topik ini juga kecil. Nah, pada indikator memahami masalah, nah permasalahan soal dengan yang bisa memahami permasalahan soal dengan lengkap dan benar diberikan skor 2. Nah, di sini ada gambar contoh jawaban peserta didik pada kelas eksperimen yang mendapatkan skor 2. Kemudian ada contoh jawaban peserta didik pada kelas kontrol yang mendapatkan skor 2. Jadi untuk peserta didik yang mendapatkan skor 2, berarti ia sudah mampu memahami konteks dan dapat menuliskan informasi yang terdapat pada soal nomor 1 berupa apa yang diketahui dan ditanyakan sehingga permasalahan yang diberikan dapat diselesaikan. Kemudian ada indikator merencanakan penyelesaian masalah. Nah, pada indikator ini mengharuskan membuat sketsa atau model atau merumuskan masalah untuk menyelesaikannya. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa kedua kelas sampel merencanakan pemecahan masalah dengan benar. Kelas eksperimen memperoleh rata-rata unggul pada 4 pertanyaan. Dengan demikian, indikasi perencanaan pemecahan masalah kelas ini lebih baik. Nah, untuk peserta didik yang merencanakan pemecahan masalah dengan benar mendapatkan skor 3 atau mendapatkan nilai 3. Nah, di sini ada gambarnya contoh jawaban peserta didik pada kelas eksperimen yang mendapatkan skor 3. Dan di sini contoh jawaban peserta didik pada kelas kontrol yang mendapatkan nilai 3. Nah, jadi
Yang mendapat skor 3 dapat merencanakan solusi dengan mengembangkan model matematika dari masalah kontekstual berdasarkan informasi yang tersedia dan menentukan variabel yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada indikator menyelesaikan masalah. Nah, bisa kita lihat pada gambar rata-rata skor indikator menyelesaikan masalah. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa kedua kelas sampel dapat menyelesaikan soal dengan baik. Rata-rata yang tinggi untuk keempat soal kelas eksperimen menunjukkan bahwa kelas ini lebih baik. Nah, skor maksimum untuk yang mengikuti pendekatan yang benar dan memperoleh hasil yang benar adalah 3. Nah, di sini ada gambar contoh jawaban peserta didik pada kelas eksperimen yang mendapatkan skor 3. Kemudian contoh jawaban pada kelas kontrol yang mendapatkan skor 3. Nah, jadi yang mendapatkan skor 3 ia mampu menyelesaikan prosedur yang benar dan hasilnya benar walaupun cara yang dilakukan berbeda. Nah, kalau peserta didik kelas eksperimen menggunakan cara substitusi nilai sumbu simetri ke dalam fungsi kuadrat keuntungan setiap barang yang diproduksi sehingga diperoleh keuntungan maksimumnya, dan peserta didik kelas kontrol menggunakan rumus sumbu simetri dan nilai optimum untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi dan keuntungan maksimumnya. Kemudian ada indikator memeriksa kembali hasil. Nah, bisa kita lihat bahwa kemampuan memeriksa kembali hasil kelas eksperimen memperoleh nilai yang unggul atau hasil yang optimal. Nah, tapi rata-rata skor kedua kelas sampel untuk indikator ini tidak sampai memperoleh rata-rata 1 dikarenakan pada saat indikator menyelesaikan masalah kebanyakan peserta didik tidak memperoleh hasil atau terdapat kesalahan dalam proses penyelesaian sehingga tidak ada atau terjadi kesalahan saat membuat kesimpulan atau pemeriksaan atau pembenaran, sehingga dapat disimpulkan untuk indikator ini kelas eksperimen mengungguli. Nah, pada indikator ini skor maksimal diberikan pada peserta didik yaitu 2. Nah, di sini ada contoh jawaban peserta didik pada kelas eksperimen yang mendapatkan skor 2, kemudian pada kelas kontrol juga sama. Nah, untuk peserta didik yang mendapatkan skor 2, mereka mampu dalam memeriksa kembali hasil jawaban dengan tepat dan menuliskan kesimpulan, yaitu masing-masing panjang dan lebar kotak yang diperoleh, disertai dengan pemeriksaan yang membuat hasilnya semakin meyakinkan kebenarannya. Nilai rata-rata kelas sampel mengindikasikan keunggulan kelas eksperimen pendekatan RML lebih baik daripada pembelajaran tradisional. Sehingga menurut studi menunjukkan bahwa metode ini meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, analisis data menunjukkan pendekatan RME memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah dibanding pendekatan saintifik. Nah, dengan demikian pendekatan ini meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 9 SMPN 3 Palembayan. Yang terakhir itu ada referensi. Nah, untuk referensi dalam artikel ini ada 15 referensi. Nah, untuk penulisannya ada penulisnya. Yang pertama ada penulis, kemudian ada tahun diterbitkan, kemudian ada judul,
Nah, seperti Rianto FPM, Yusmin E, dan Nursangaji A. Nah, ini nama penulisnya. Kemudian tahunnya 2017. Kemudian judulnya Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Berdasarkan Teori John Dewey pada Materi Trigonometri. Nah, kemudian ada nama jurnalnya, yaitu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Kemudian ada volumenya dan ada halamannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.